teman-teman dan ibu dosen, di sini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok materi tentang perjanjian internasional. Pokok materi yang pertama yaitu pengertian perjanjian internasional menurut para ahli serta kelemahan dan kelebihannya. Ahli yang pertama yaitu menurut Jeremy Bentham. Menurut Jeremy Bentham, pengertian perjanjian internasional adalah suatu aturan yang mengatur hubungan antar negara. Sehingga di sini saya dapat menarik kelebihan daripada pendapat Jeremy ini, yaitu Jeremy telah menjelaskan bahwa perjanjian internasional ini merupakan perjanjian yang terjadi antar satu negara dengan negara lainnya, sehingga kita dapat mengetahui bahwa siapa saja yang terlibat dalam suatu perjanjian internasional. Dan kelemahannya yaitu di sini Jeremy tidak menjelaskan apa sebenarnya tujuan atau motif dalam suatu negara sehingga dapat melakukan sebuah perjanjian internasional. Yang kedua adalah menurut Mokhtar Kumatmadja. Menurut Mokhtar, perjanjian internasional adalah perjanjian antar bangsa yang memiliki tujuan tertentu yang ditimbulkan akibat hukum tertentu. Kelebihan dari pendapat Mokhtar yaitu Mokhtar ini telah menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang dilaksanakan antar bangsa ini memiliki tujuan tertentu yang diakibatkan oleh akibat hukum. Sehingga kita yang membacanya dapat mengerti bahwa perjanjian-perjanjian ini dilakukan memiliki tujuan dari akibat-akibat hukum yang ada. Dan kelemahan daripada pendapat Mokhtar yaitu ia hanya menyebutkan tujuan tertentu yang ditimbulkan dari akibat hukum tertentu, sehingga kita tidak mengetahui pasti bahwa apa sebenarnya akibat-akibat hukum yang dapat menimbulkan suatu tujuan agar terjadinya perjanjian antar negara. Yang ketiga yaitu menurut Schwarzenegger. Menurut Schwarzenegger, dilansir dari Legal Service India, perjanjian internasional adalah aturan hukum yang berlaku antar negara maupun entitas lain yang telah diberikan kepribadian internasional. Di sini kelebihan daripada pendapat Schwarzenegger yaitu Schwarzenegger tidak hanya menyebutkan negara yang melaksanakan perjanjian internasional, tetapi ada pihak lain yang melakukan yang di sini disebut dengan nama entitas lain, sehingga kita yang membacanya dapat mengetahui bahwa tidak hanya saja bangsa-bangsa atau negara-negara yang dapat melakukan suatu perjanjian internasional, tetapi ada pihak-pihak lain di luar negara yang dapat melakukan suatu perjanjian internasional. Dan di sini kelemahan daripada pendapat Schwarzenegger yaitu di sini ia hanya menyebutkan hukum yang berlaku antar negara maupun entitas lain, tetapi di sini ia tidak menjelaskan dengan teliti bahwa apa sebenarnya yang disebutkan dengan sebutan entitas lain tersebut, sehingga kita tidak mengetahui bahwa apa-apa saja yang dimaksudkan dengan entitas lain. Keempat adalah pendapat dari J. Robert Oppenheimer. Menurut Oppenheimer, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antar para pihak. Di sini kelebihannya, Robert tidak saja menjelaskan perjanjian internasional ini adalah perjanjian antar bangsa, tetapi Robert juga menyebutkan bahwa perjanjian ini terdapat hak dan kewajiban dalam perjanjian, sehingga kita yang membacanya dapat mengetahui bahwa dalam perjanjian internasional itu terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing negara yang berjanji. Dan kelemahannya itu di sini Robert hanya menyebutkan tentang hak dan kewajiban, tetapi tidak menjelaskan secara rinci bahwa apa yang sebenarnya dimaksud dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing negara yang berjanji. Pokok materi yang kedua yaitu istilah-istilah perjanjian internasional. Di sini ada 13 istilah-istilah yang sering digunakan dalam suatu perjanjian internasional. Yang pertama yaitu treaties atau traktat. Treaties atau traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang mencakup seluruh instrumen yang dibuat oleh subjek hukum internasional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat menurut hukum internasional. Yang kedua yaitu convention atau konvensi. Konvensi dapat disebut juga dengan kebiasaan. Dalam konteks hukum internasional, kebiasaan atau konvensi dapat diartikan peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh satu kelompok negara atau organisasi dunia, namun ditaati oleh negara-negara dunia karena mereka memiliki kepentingan yang sama dan yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum. Yang ketiga adalah agreement atau persetujuan. Pengertian umum agreement atau persetujuan adalah mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan lebih rendah dari traktat dan konvensi. Yang ketiga itu charter atau piagam. Istilah charter umumnya digunakan untuk perangkat internasional seperti dalam pembentukan suatu organisasi internasional. Yang keempat yaitu protokol. Di sini protokol yang pertama yaitu protokol of signature, yaitu protokol penandatanganan, merupakan perangkat tambahan suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh pihak-pihak yang
sama pada perjanjian. Protokol tersebut berisikan hal-hal yang berkaitan dengan penafsiran pasal-pasal tertentu pada perjanjian, hal-hal yang berkaitan dengan peraturan teknis pelaksanaan perjanjian. Yang kedua yaitu optional protokol. Ini merupakan protokol tambahan, yaitu protokol yang memberikan hak tambahan, hak dan kewajiban selain yang diatur dalam perjanjian internasional. Contoh protokol tambahan yaitu Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1966. Berikutnya yaitu protokol based on a framework. Jadi protokol ini merupakan perangkat yang mengatur kewajiban-kewajiban khusus dalam melaksanakan perjanjian induknya. Protokol ini mengubah beberapa perjanjian internasional seperti Protocol of Amending the Agreement 1945, Convention and Protocol on Nature and Drugs. Protokol ini merupakan perlengkapan perjanjian sebelumnya seperti Protocol of 1967 Relating to the Status of Refugees yang merupakan perlengkapan dari Convention of Relating to the Status Refugees. Yang kelima adalah Declaration atau deklarasi. Ini adalah suatu perjanjian yang berisikan ketentuan-ketentuan umum di mana pihak-pihak pada deklarasi tersebut berjanji untuk melakukan kebijakan-kebijakan tertentu di masa yang akan datang. Yang keenam adalah Final Act. Final Act adalah suatu dokumen yang berisikan ringkasan laporan sidang dari suatu konferensi atau pertemuan internasional yang juga menyebutkan konferensi-konferensi yang dihasilkan oleh konferensi tersebut dengan kadang-kadang disertai anjuran atau harapan yang sekiranya dianggap perlu. Yang ketujuh adalah Agree Minutes. Agree Minutes adalah suatu catatan mengenai hasil perundingan yang telah disepakati oleh pihak-pihak dalam suatu perjanjian. Yang kedelapan adalah Memorandum of Understanding. Ini adalah perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Yang kesembilan adalah Arrangement. Arrangement adalah suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk dan dapat dipakai untuk melaksanakan proyek-proyek jangka pendek yang bersifat teknis. Yang ke-10 adalah Exchange of Notes. Ini adalah perjanjian internasional yang bersifat umum yang memiliki banyak persamaan dengan perjanjian hukum perdata. Perjanjian ini dilakukan dengan mempertukarkan dua dokumen yang ditandingkan oleh kedua belah pihak pada masing-masing dokumen. Yang ke-11 yaitu proses verbal. Istilah ini dipakai untuk mencatat pertukaran atau penyimpanan piagam pengesahan atau untuk mencatat kesepakatan hal-hal yang bersifat teknis administratif atau perubahan-perubahan kecil dalam suatu persetujuan. Yang ke-12 adalah modus vivendi. Modus vivendi adalah suatu perjanjian yang bersifat sementara dengan dimaksud akan diganti dengan peraturan yang tetap terperinci, biasanya dengan cara tidak resmi dan tidak memerlukan pengesahan. Pokok materi yang ketiga yaitu ciri-ciri perjanjian bilateral dan multilateral. Ciri-ciri perjanjian bilateral. Ciri-ciri yang pertama yaitu perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh dua subjek hukum internasional. Yang kedua, perjanjian bilateral pada umumnya berbentuk sebuah instrumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau pertukaran dua dokumen, nota atau surat diplomatik yang mengkonfirmasi bahwa keduanya telah menyetujui. Yang ketiga yaitu perjanjian bilateral memiliki sifat khusus atau treaty kontrak karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan dari dua negara yang bersangkutan saja. Berikutnya ciri-ciri perjanjian multilateral. Perjanjian multilateral adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh 3 atau lebih subjek hukum internasional. Yang kedua, perjanjian multilateral biasanya dibuat dalam satu dokumen. Namun dalam keadaan tertentu bisa juga dilakukan dalam bentuk pertukaran dokumen apabila pihaknya tidak lebih dari 3 atau 4 negara. Yang berikutnya adalah karena jumlah pihaknya lebih dari 3, biasanya dalam perjanjian multilateral ditentukan tempat penyimpanan atau depositori perjanjian multilateral tersebut. Pokok materi yang keempat yaitu tujuan dan fungsi dari perjanjian internasional. Tujuannya adalah untuk menciptakan akibat-akibat hukum serta untuk mendapatkan keuntungan. Dan fungsi perjanjian internasional ini diantaranya adalah sebuah negara akan mendapatkan pengakuan umum dari anggota masyarakat bangsa-bangsa. Yang kedua, perjanjian tersebut akan menjadi sumber hukum internasional. Yang ketiga, sebagai sarana untuk menggabungkan kerjasama internasional dan membangun kedamaian antar bangsa. Yang keempat adalah untuk mempermudah proses transaksi dan komunikasi antar bangsa. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan saya tentang pokok-pokok materi yang telah diberikan oleh Ibu dosen tentang perjanjian internasional. Jika ada salah kata maupun salah penyebutan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.